Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali bada, yaitu bada Lebaran dan bada Kupat, yang dimulai seminggu sesudah Lebaran. Arti kata ketupat dalam filosofi Jawa, ketupat memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Laku papat artinya 4 tindakan. Ngaku lepat, tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilwatikta atau Raden Saur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdul Rahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, beliau berendam di Sungai Kali atau Jaga Kali. Dalam dakwah beliau punya pola yang sama dengan Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sulfistik, berbasis salaf, bukan sufi, panteistik. Pemujaan semata, beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliau menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan, layang Kalimosodo, Petruk jadi ratu, Petruk jadi raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula konsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam, diantaranya Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Adalah Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan ketupat pada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali bada, yaitu bada Lebaran dan bada Kupat, yang dimulai seminggu sesudah Lebaran. Arti kata ketupat dalam filosofi Jawa, ketupat memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Laku papat artinya 4 tindakan. Ngaku lepat, tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat, mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Sedangkan laku papat, 1. Lebaran, 2. Luberan, 3. Leburan, dan 4. Laburan. Lebaran sudah usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Luberan, meluber atau melimpah ajakan bersedekah untuk kaum miskin, pengeluaran zakat fitrah. Leburan sudah habis dan lebur, maksudnya dosa dan kesalahan akan melebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Sedangkan laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batinnya.
Filosofi kupat, lepet kupat. Kenapa mesti dibungkus janur? Janur diambil dari bahasa Arab. Janur, setelah datang cahaya. Bentuk fisik kupat yang segi empat ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahannya, maka hatinya seperti kupat yang dibelah, pasti isinya putih bersih. Hati yang tanpa iri dan dengki. Kenapa? Karena hatinya sudah dibungkus cahaya, janur. Lepet, lepet silep kang rapet. Mangga dipun silep ingkang rapet. Mari kita kubur atau tutup yang rapat. Jadi setelah ngaku lepat, meminta maaf, menutup kesalahan yang sudah dimaafkan, jangan diulang lagi, agar persaudaraan semakin erat, seperti lengketnya ketan dalam lepet. Betapa besar peran para wali dalam memperkenalkan agama Islam. Umat muslim sudah seharusnya memuliakan budaya atau ajaran yang telah disampaikan para wali di Indonesia ini. Inilah cikal bakal munculnya kalimat mohon maaf lahir dan batin di saat Idul Fitri, serta lahirnya tradisi halal bihalal di Indonesia. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.